Desa. Yang kami hormati Bapak Babinsa, Bapak Babin Kaptipmas, yang kami hormati Ketua BPD bersama anggota, yang kami hormati Ketua LPMD bersama anggota, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Desa Candiroto beserta pengurusnya, yang kami hormati Bidan Desa Candiroto, yang kami hormati kader Posyandu, kader kesehatan Desa Candiroto. Pembentukan Satgas Penanganan Penurunan Stunting dan Halal Bihalal pengurus PKK perangkat Desa Candiroto pada hari ini 6 Mei 2023 dimulai. Ibu Bapak yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan Mars PKK. Untuk itu Bapak Ibu kami mohon berdiri. Bapak Ibu hadirin kami silakan duduk kembali. Ibu Bapak yang kami hormati, marilah acara pada sore hari ini kita buka bersama dengan mengucap basmalah bersama-sama.
Kemudian merupakan acara selanjutnya sambutan Kepala Desa Candiroto yang terhormat Bapak Santoso Budi Prasetyo Esos, waktu sepenuhnya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta para anggota, yang kami hormati para mitra kesayangan kami, Bapak Babin Kamtipmas, Pak Eko dan Pak Babinsa, Pak Marianto. Yang saya hormati Bapak Ketua LPMD, yang saya hormati Ibu Bidan, Ibu Menteri Kesehatan, Ketua Tim Penggerak PKK beserta para anggota, ibu-ibu para kader kesehatan yang kami hormati, teman-teman perangkat yang kami cintai dan kami banggakan. Yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa dipertemukan di balai desa ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan satu apapun. Lebih-lebih alhamdulillah kita semua niki izin iso menangi bodo Lebaran tahun 1444 Hijriah atau Idul Fitri di tahun 2023. Nah, mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua semakin sukses, semakin makmur, dan tentunya selamat dunia dan akhirat. Bapak Ibu yang kami hormati, ini alhamdulillah juga niki ibu-ibu kok do ketok ayu-ayu. Kayane wingi do oleh Lailatul Qadar. Berarti puasa ibu-ibu semua ini mendapatkan penilaian yang terbaik dari Allah. Mudah-mudahan di bulan Syawal dan di bulan berikutnya ini semakin meningkat ibadah kita, termasuk juga tentunya semakin meningkat peran serta ibu-ibu semua dalam membangun Candiroto yang kita cintai ini. Ada dua agenda yang pada pertemuan ini. Yang pertama ini selipan mawon halal bihalal, karena ini masih Syawal dan tentunya kita semua selama setahun ini kan punya kesalahan, makanya kita lebur pada bulan Syawal ini dalam bermaaf-maafan. Mudah-mudahan dosa kula panjenengan sedaya ini bisa dimaafkan oleh Allah dan kita mendapatkan maghfirah. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang kedua ini kaitannya dengan kegiatan percepatan penurunan stunting di Desa Candiroto. Nah, terkait dengan stunting, Bapak Ibu semua, ini yang menjadi payung hukum kegiatan ini adalah keputusan Presiden. Ini kita semua sudah preso bahwa Presiden melalui beberapa media yang kita dengar, kita tonton, ini menekankan bahwa angka penurunan stunting di Indonesia ini harus bisa dikendalikan, harus bisa turun. Artinya bahwa terkait dengan
tumbuh kembang anak-anak kita, kemudian kesehatan ibu hamil, remaja kita yang tumbuh dinamis, ini juga menjadi perhatian dari pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden. Kemudian juga yang kedua, ini terkait dengan surat edaran dari Sekda, surat edaran dari pemerintah Kabupaten Temanggung, bahwa angka penurunan stunting ini harus menjadi prioritas dalam kegiatan tahun anggaran 2023. Di tingkat kabupaten yang menjadi ketua Satgas ini juga dimotori oleh beliau Ibu Bupati, Ibu Eni Saragih, kemudian selaku ketua tim penggerak PKK Kabupaten, kemudian di tingkat kecamatan Bu Camat, kemudian di tingkat desa demikian juga Ibu negara kita yang tercinta. Terus itu Pak, Bapak Ibu semua, ini terkait dengan kesehatan, utamanya tubuh kembang anak-anak kita, ini harus menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, kita sudah mengikuti beberapa kegiatan sosialisasi berkaitan dengan percepatan penurunan angka stunting. Terus pertama kita mengikuti di Geraha Bumi Pala, ini langsung dihadiri oleh beliau Ibu Bupati. Kemudian juga di tingkat kecamatan juga kita mengikuti kegiatan serupa berkaitan dengan persoalan teknis kegiatan yang mesti harus kita lakukan. Kemudian di tingkat desa, ini alhamdulillah kita bersama BPD ini sudah menyiapkan anggaran berkaitan dengan kegiatan percepatan penurunan stunting. Jadi tidak perlu khawatir, insya Allah kegiatan ini akan bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, kegiatan ini tentunya tidak lepas dari peran serta ibu-ibu semua, ibu-ibu dari PKK maupun juga utamanya para kader kesehatan. Jadi monggo tentunya bareng-bareng kita laksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan angka stunting di wilayah Desa Candiroto ini bisa menurun. Kemudian anak-anak kita yang kebetulan masuk dalam kategori ini melalui kegiatan ini bisa terentaskan sehingga tumbuh kembang anak-anak kita ini bisa menjadi lebih baik. Itu kemudian Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Ini merujuk dari hasil sosialisasi tadi yang disampaikan oleh Bapak Kris Triwidodo, suami tercinta dari Ibu Nuni. Yang pertama, ini berkaitan dengan data. Terus berkaitan dengan data. Ini kemarin kan ada 6 anak ini yang masuk dalam kategori stunting. Ternyata setelah diverifikasi baik oleh Bu Bidan maupun juga mungkin ibu-ibu kader, ini kan muncul pertanyaan dari 6 data ini, ada yang sudah gemuk, ada yang sudah tidak tinggal di sini,
Kemudian ada yang sudah lulus sebetulnya, sudah di catatan KMS niku pun boten masuk kategori stunting. Makanya ini nanti perlu diverifikasi. Hasil sementara verifikasi ini muncul 3 orang. Nah ini rodok valid, 3 orang ada di wilayah kedutaan. Mboten ajeng tak jedhekake. Mangke kersane prisa piyambak. Kemudian di wilayah kerajaan, kemudian 1 orang di wilayah Pinong. Nah ini nanti juga tidak menutup kemungkinan ibu, kalaupun dari hasil pantauan ibu-ibu kok ada penambahan, ini segera dilaporkan ya, segera dilaporkan agar melalui kegiatan ini bisa kita tidak lanjuti. Terus nanti selepas kegiatan ini monggo diinventarisir lagi berkaitan dengan data data tumbuh kembang balita di wilayah dusun masing-masing. Kemudian yang kedua ini berkaitan dengan bahwa anak balita berkaitan permasalahan gizi. Terus nanti Bapak Ibu ini ada 2 sumber dana dari dana desa dan juga dari puskesmas. Kalau yang berkaitan dengan nanti secara teknis dijelaskan oleh Bu Widande. Itu kemudian juga yang menjadi perhatian kita dalam kegiatan penurunan percepatan stunting ini adalah wanita usia subur dan remaja putri yang sudah putus sekolah. Ini juga harus menjadi perhatian kita. Kemudian yang selanjutnya ini berkaitan dengan kita harus membentuk gugus tugas. Jadi satuan tugas percepatan penanganan penurunan stunting. Nah ini berkaitan dengan Satgas, Bapak Ibu semua, berkaitan dengan Satgas ini kita harus dalam Satgas itu ada beberapa komponen yang harus kita masukkan, baik itu dari tim penggerak PKK, kemudian dari kader, kemudian dari unsur perangkat, unsur kelembagaan desa yang ada, baik itu bisa ormas maupun juga dari kepemudaan maupun juga remaja. Nah ini makanya kok pilih nanti ibu ini tidak masuk dalam Satgas, namun demikian kami berharap secara moral, karena ini kegiatan ini dimotori oleh tim penggerak PKK, walaupun nanti secara aktif ini tidak terlibat di dalam Satgas, namun ibu-ibu juga mesti terlibat dalam bentuk kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi upami boten kecatet, boten sah mutung, karena ada keterbatasan. Tapi kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama berkaitan dengan tumbuh kembang putra putri kita yang ada di wilayah desa Jatiroto. Nah itu kemudian kita berharap ini nanti Satgas ini arahan dari Ibu Bupati, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten ini kan mundur ke rompi, ini ibu-ibu tak tumbas ke rompi kaya ngene kula niki mesti ora tagem. Nah, makanya nanti tak belikan jal busare berdiri. Nah nika mangke tak tumbasi kaya busare nika ning mboten enten lengene nggih.
Aniku lengene mangke iki lengan asli nawa sing dibungkus. Nah, terus nanti semua PKK mendapatkan itu, semua kader nggih mendapatkan itu. Ning tak kei tulisan nggih. Kei tulisan. Mboten. Waduh. Nah kei tulisan ora luas nggih, gitulah. Terus itu Bu, berkaitan dengan Satgas. Terus semuanya terlibat secara aktif berkaitan dengan kegiatan percepatan penurunan stunting. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan Sarpras, Bapak Ibu. Niki kan intinya kegiatan niki kan masak. Jadi kegiatan ini nanti intinya masak, karena kita harus menyediakan PMT, pemberian makanan tambahan dengan asupan gizi yang seimbang tentunya untuk menaikkan tumbuh kembang anak. Jadi intinya kan masak. Jadi niki mangke kita di dalam struktur Satgas ini enten juru masak yang kita patenkan selama 90 hari. Niki, jadi niki nggih sing lega-lega niku paling sing lega tur ayu nggih. Jadi selama 90 hari ini harus makin masak untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sementara data kita 3 orang itu. Jadi 3 orang ini nanti dari Senin sampai Sabtu kudapan. Jur hari Minggunya niki komplit. Jur mate enten sing bagian ngirim mendistribusikan. Enten sing ngatur menu barang niku nggih sing masak niku nggih. Dadi niki mangke pokoknya niki Bu Ketua kita yang tercinta yang akan menjelaskan kaitannya dengan teknis. Kemudian yang selanjutnya kegiatan ini akan dimonitoring dan dievaluasi oleh pemerintah kabupaten. Jadi ayo kita bergerak, mudah-mudahan kita mendapatkan nilai yang terbaik melalui kegiatan ini. Atas dari sementara mungkin ini dulu Bapak Ibu secara umum berkaitan dengan percepatan angka stunting di Desa Jatiroto. Mbok pilih demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Lurah yang selalu memperhatikan kita, yang mau memberikan kita rompi yang jadi contoh aja tadi dicari yang cantik. Dan pengennya Pak Lurah yang masak yang cantik, padahal di sebelah kanannya, sebelah kirinya ada Ibu Negara kok berani-beraninya ya. Ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Jatiroto yang terhormat Ibu Farida, waktu sepenuhnya kami aturkan. Dan saya Bapak. Oke. Dan saya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ketua BPD Desa Jatiroto yang saya hormati, kepada Bapak Babin Kamtibnas dan juga Babinsa Kecamatan Jatiroto yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang saya hormati, tak lupa kepada ibu-ibu pengurus PKK Desa, kader, dan juga tidak lupa Bidan Desa Jatiroto. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada sore hari ini sehingga kita bisa dipertemukan dalam kegiatan halal bihalal beserta
pembentukan Satgas Percepatan Penurunan Stunting Desa Candiroto tahun 2023. Berikutnya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, pada hari ini masih berada di bulan Syawal. Oleh karena itu kami sekeluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di tahun yang akan kita bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang indah ini kita bersama dapat bermuajahah bersama di Aula Balai Desa ini dalam rangka pembentukan Satgas Penanganan Penurunan Stunting di Desa Candiroto, yang harapannya bahwa di desa kita, di Desa Candiroto, nantinya setelah dibentuk Satgas Penanganan Penurunan Stunting, harapannya tidak ada lagi balita yang bermasalah atau dengan stunting. Saat ini alhamdulillah juga tidak ada. Perlu kami laporkan Bapak Kepala Desa bahwa di Desa Candiroto untuk kategori balita yang masuk kategori stunting saat ini tidak ada, hanya ada 3 balita dengan kategori gizi kurang. Ya. Sementara untuk ibu hamil dengan kekurangan energi kronis saat ini juga tidak kita temukan, alhamdulillah. Semoga ibu hamil yang ada di wilayah kita semuanya sehat semua. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan sedikit memberikan usulan mungkin Bapak Kepala Desa nantinya untuk Satgas Stunting ini. Harapannya kita yang pertama harus punya tempat tersendiri, maksudnya kita biar untuk kerja kita lebih terlihat nyata, juga kita ada wujudnya, kita harus pertama punya tempat dulu. Nanti monggo untuk bisa dikondisikan untuk usulan yang pertama tempatnya. Untuk selanjutnya nanti untuk kegiatannya kita tadi sudah disampaikan ada beberapa seksi nanti ibu-ibu dan bapak-bapak semua yang terlibat dalam kepengurusan Satgas nanti bersama-sama dengan kita semua tim bekerja sama nanti sambil jalan karena ini sesuatu yang baru, kita juga belum pernah. Nanti kita sambil jalan mungkin di awal Bu Lurah bisa kita mengadakan pertemuan khusus untuk yang masuk dalam tim Satgas, biar kita tahu maksudnya kita mau apa langkah selanjutnya, ya kan Bu Bibit? Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang kami hormati, setelah berakhirnya tadi dari Bu Bidan Desa, selesailah acara pada sore hari ini. Dan dari belakang itu Pak Kau sudah ngawi-ngawi. Namun sebelumnya nanti akan ada halal biaya yang diawali jabat tangan. Kami mohon nanti Ibu. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut itu ada dua langkah, yaitu dengan intervensi spesifik dan juga intervensi sensitif. Itu sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021. Untuk
interferensi spesifik itu langsung mengatasi penyebab terjadinya stunting itu dari dinas kesehatan. Kemudian untuk intervensi sensitif itu berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting. Nah, yang umum itu berada di luar persoalan kesehatan itu ada 4 poin, itu penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi, serta peningkatan akses pangan bergizi. Ada 2 langkah yang bisa dilaksanakan. Lanjut. Untuk intervensi spesifik penanganan stunting di Kabupaten Temanggung itu bisa dilakukan dengan pemberian atau dengan konsumsi tablet tambah darah atau TTD bagi remaja putri putus sekolah dan wanita usia subur, di mana wanita usia subur itu pada umur 15 sampai dengan 49 tahun. Kemudian yang kedua, konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil. Selanjutnya, pemberian makanan tambahan atau PMT lokal bagi ibu hamil atau kekurangan energi kronis atau kalau disingkat KEK. Pemberian makanan tambahan PMT balita dengan masalah gizi serta pemberian susu khusus anak stunting. Tadi untuk Desa Jamiroto sesuai dengan data atau kalau berdasarkan data yang ada itu 6, tapi setelah di cross check itu ternyata ada 3, karena yang 3 itu mungkin sudah lulus atau mungkin sudah pindah atau ada penyebab-penyebab yang lain, sehingga untuk saat ini itu baru ada 3, mudah-mudahan 3 saja. Andaikan nanti di wilayah Panjenengan Sedoyo kok ada yang anak yang stunting, itu bisa nanti dilaporkan ke Satgas gitu, yang nanti bisa cepat tertangani. Next Pak. Berikutnya bergerak bersama menangani stunting. Di sini untuk penanganan stunting itu dibentuk Satgas Penanganan Stunting tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten sebagai task force penanganan stunting yang meliputi pemberian tablet tambah darah dan pemberian PMT. Nah, nanti pada saat ini akan kita bentuk Satgas percepatan penanganan stunting tersebut, yang mana untuk ketuanya di tingkat desa nanti saya sendiri, di tingkat kabupaten tadi sudah disampaikan oleh Bapak yaitu Ibu Camat, dan di tingkat kabupaten Ibu Bupati. Keanggotaan yaitu dari semua perangkat daerah, perangkat desa, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, relawan stunting, dan juga PKK desa. Struktur Satgas Penanganan terdiri dari dibentuk itu ada beberapa seksi. Yang nanti dari Satgas itu ada beberapa seksi. Yang pertama ada seksi tablet tambah darah, ada seksi data, ada seksi gizi, seksi memasak, seksi distribusi dengan standar kerja yang jelas, terukur, dan kontrol ketat di semua kegiatan. Berarti nanti di antara ibu-ibu yang rawuh di sini itu nanti akan mendapatkan atau akan bertugas di masing-masing seksi. Itu nanti akan saya sampaikan siapa saja yang bertugas di seksi data misalkan, atau di seksi distribusi, itu nanti ada semuanya. Terus tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, meskipun ibu-ibu nanti tidak tercatat di dalam Satgas, tetapi juga ikut bertanggung jawab untuk kegiatan ini, sehingga istilahnya jangan melumpuh. Aku orang ditunjuk, aku ya orang maksudnya Arab sak penake dhewe itu mboten, tapi nanti ini tanggung jawab kita semua. Mengkaten nggih. Berikutnya untuk tanggung jawab bersama.
Untuk percepatan penurunan stunting ini nanti dilaksanakan serentak di 289 desa atau kelurahan dengan fokus selama 90 hari. 90 hari nanti untuk launchingnya itu dimulai tanggal 15 Mei, nanti berakhir pada tanggal 12 Agustus 2023. Setiap hari berturut-turut kita memberikan tambahan gizi kepada anak-anak tersebut. Pemberian tanda darah, okay. Nah, untuk sinergi pendanaan nanti sudah dianggarkan dari pemerintah desa, itu tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa. Nanti biar kita seragam juga akan diberikan kardigan seperti yang dipakai Bu Cari, Bu Cari, tapi yang tidak ada lengannya, gitu, Mas. Nah itu. Nah ini untuk susunan, ya, untuk struktur organisasi. Struktur organisasi dari Satgas tersebut, yang pertama ada pengarah. Untuk pertama yaitu pengarah. Pengarah sendiri dari Bapak Kepala Desa, yaitu Bapak Santoso Budi Prasetyo untuk pengarahnya. Kemudian dari pengarah akan diwakili oleh wakil pengarah 1 dan wakil pengarah 2. Untuk wakil pengarah 1 yaitu Ibu Sri Sunaryati atau Bu Bidan Desa selaku pengarah 1, wakil pengarah 1. Kemudian untuk wakil pengarah 2 yaitu Bapak Ketua LPMD yaitu Bapak Harsono. Kemudian untuk ketua itu Ketua Tim Penggerak PKK Desa yaitu saya sendiri. Kemudian untuk sekretaris yaitu dari Kasih Kesra yaitu dari Bapak Setio Tamtomo. Kemudian dari wakil sekretaris itu ada sekretaris Tim Penggerak PKK Desa yaitu Bu Dwi Setianingsih, mungkin nanti bisa dibantu Bu Nuni yang selaku sekretaris. Kemudian untuk bendahara yaitu dari bendahara desa Bapak Hadi Prayogo. Kemudian untuk seksi pemberian tablet darah, tablet tambah darah yaitu dari Ketua Pokja 1 Tim Penggerak PKK Desa. Untuk Ketua Pokja 1 kalau di pengurusan PKK itu Bu Eli, tapi nanti Bu Eli itu bertanggung jawab di KB, sehingga nanti untuk yang ini seksi pemberian tablet tambah darah saya masukkan atau saya tulis Ibu Partina. Rawuh nggih. Olah biala mangke diatur nggih. Ibu Partina. Kemudian untuk anggota, ini anggota seksi pemberian tablet tambah darah dari kader Yandu itu Bu Rini Ernawati. Tahu Bu Rini? Enten, oh nggih. Bu Rini Ernawati. Kemudian dari kader kesehatan Ibu Rahayu Ningsih. Ibu Rahayu Ningsih itu Mbak Ayu. Ya. Pak Pri, nggih, mangke disampaikan. Kemudian dari kader KB itu Ibu Indah Udi Setiawati. Ada ya? Kemudian dari anggota Ormas Kepemudaan tingkat desa Bapak Aris, ya. Kemudian dari anggota Ormas Perempuan tingkat desa itu dari Ibu Tri Yunaini, ya. Itu untuk seksi pemberian tablet tambah darah. Nanti untuk tugas-tugasnya akan saya sampaikan di slide berikutnya. Berikutnya untuk seksi data. Untuk seksi data itu dari kader pembantu pembina keluarga berencana desa yaitu Ibu Eli. Kemudian dibantu oleh kader KB Ibu Nuryanti Bu Cari. Kemudian dibantu oleh kader PKK yaitu Ibu Titi Sari.
kemudian dibantu oleh kader kesehatan yaitu Ibu Waliyah, kemudian itu untuk yang seksi data. Kemudian dari seksi gizi dan monitoring, dari seksi gizi dan monitoring itu nanti yang sebagai ketua Pokja PKK yaitu Bu Sarinah. Pak Subur bentuk tangan deh. Ibu Sarinah, kemudian dibantu oleh kader PKK-nya Ibu Irawati, dibantu dari kader kesehatan Ibu Suparsih, kemudian nah itu untuk yang seksi gizi dan monitoring. Kemudian dilanjut dari seksi memasak PMT, ya, itu dari ketua Pokja 3 tim penggerak PKK Ibu Sri Lestari, nanti dibantu oleh kader PKK-nya Mbak Megamia, dibantu dari kader kesehatan Ibu Brenti, dibantu dari anggota Ormas Perempuan tingkat desa Ibu Sarini, dan itu saja. Itu untuk yang seksi memasak. Kemudian yang seksi distribusi, seksi distribusi dari ketua Pokja 2 itu nanti Ibu Trimawarti, kemudian dibantu oleh perangkat desa atau Ibu Kadus, ya Ibu Kadus nanti untuk bisa membantu. Di sini tertulis Bapak Bono Bitama, dan nanti tidak hanya Pak Bono saja, nanti yang merasa kadus untuk bisa membantu di situ. Kemudian untuk ketua RW nanti Bapak Sugiri, untuk ketua RT Bapak Harjito, anggota Ormas Kepemudaan tingkat desa itu Bapak Eko Wahyu Sridadi, dan juga anggota Ormas Perempuan tingkat desa itu Ibu Ratna Wijayanti. Gitu. Mekaten untuk satgasnya sudah bisa dipahami. Untuk satgas yang dibentuk pada sore hari ini sampun nggih, sampun Pak Aris, lanjut. Nah ini untuk tugas-tugas dari masing-masing seksi, ya. Untuk tugas ketua itu diantaranya nanti memantau dan memastikan 5 kegiatan strategi penanganan stunting terlaksana. 5 kegiatan dimaksud, yang pertama konsumsi tablet tambah darah, yang kedua bagi anak putus sekolah, yang kedua konsumsi tablet tambah darah bagi ibu hamil, yang ketiga pemberian makanan tambahan lokal bagi ibu hamil, yang keempat pemberian makanan tambahan balita dengan masalah gizi, yang kelima pemberian susu khusus anak stunting. Kemudian memeriksa pelaksanaan kegiatan sesuai pedoman yang telah dibuat, melakukan pengawasan terhadap pekerjaan setiap seksi, melaksanakan pertemuan evaluasi kegiatan sebulan sekali. Ketua Satgas Stunting di desa melaporkan hasil laporan kegiatan setiap bulan kepada Satgas Kecamatan. Berarti nanti setiap bulannya itu diadakan evaluasi, diadakan monef. Berarti nanti ibu-ibu yang bertugas di situ harus ada laporannya, sehingga nanti dari masing-masing laporan desa, nanti dari tingkat desa melaporkan ke tingkat kecamatan 1 bulan sekali. Angkatan nggih. Tugas sekretaris di sini mempersiapkan belangko apa saja yang harus dipersiapkan. Yang pertama itu tanda terima pemberian tablet. Jangan lupa nanti ketika melaksanakan kegiatan juga dokumentasinya. Nah itu belangkonya, itu contoh belangko Pak Aris. Contoh belangkonya nanti bisa digandakan.
Itu mempersiapkan tanda terima, belangko tanda terima pemberian tablet tambah darah kepada sasaran, membuat checklist, membuat checklist diminum atau tidak diminum beserta alasannya dalam pemberian tablet tambah darah. Misalkan nanti si A itu diberikan tablet tambah darah kok tidak diminum, ya ditanya alasannya apa, gitu. Harus ada alasannya. Kemudian membuat checklist kesesuaian daftar belanja memasak pada siklus menu untuk seksi gizi. Nanti untuk menu-menunya juga di dalam buku sudah ada. Nanti untuk minggu pertama, minggu ketiga, atau minggu pertama, minggu kedua nanti sudah ada contohnya. Kemudian membuat checklist konsumsi makanan tambahan pada sasaran dimakan atau sisa atau tidak dimakan. Kan kadang anak sok susah makan. Dan nanti caranya bagaimana? Caranya nanti ya kita biar mengetahui itu dimakan apa itu tidak, dan berarti nanti yang bagian distribusi berarti nanti mungkin menunggui. Kemudian yang berikutnya memastikan setiap seksi membuat laporan rutin. Ya berarti nanti setiap seksi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, laporan rutin harus ada nanti untuk bisa dilaporkan. Merekap laporan setiap seksi, melaporkan kegiatan ketua Satgas Stunting tingkat desa dan kecamatan, membuat data dinding sebagai informasi dan pedoman kerja, merekap permasalahan, membuat rapat, mencari solusi permasalahan. Misalkan nanti ada masalah-masalah, yuk nanti kita untuk bisa mengadakan rapat itu solusinya bagaimana, nah itu nanti di situ. Tugas lain yang diperintahkan oleh ketua Satgas itu untuk sekretaris. Pak Dwi. Lanjut Pak. Tugas bendahara menyusun perencanaan keuangan yang berasal dari dana desa yang digunakan. Yang pertama untuk pembelian PMT, yang kedua pembelian peralatan masak, yang ketiga perawatan distribusi makanan PMT bagi sasaran stunting, yang keempat pembiayaan distribusi atau kurir makanan. Nanti untuk kurir makanan itu tentu saja kan juga ada bensin yang digunakan, nah itu nanti juga dianggarkan di situ. Kemudian rapat-rapat dan lain-lain. Membantu mengelola dana DAK dan BOK, merekap laporan keuangan dan melaporkan laporan keuangan kepada ketua Satgas Stunting. Tugas seksi pemberian tablet tambah darah tadi yang diketuai oleh Bu Partinah ya. Tugasnya menerima data sasaran penerima dari seksi data, membagi sasaran penerima remaja putri putus sekolah dan wanita usia subur tablet tambah darah di tingkat desa hingga tingkat RT, melaporkan ke bidan desa tentang data sasaran, mengambil dan menerima tablet tambah darah dari bidan desa setiap hari Minggu, membagikan tablet tambah darah disertai tata cara minum tablet tambah darah dan leaflet ke semua sasaran setiap hari Senin selama 3 bulan, dan membawa belangko tanda terima bekerja sama dengan tim penggerak PKK tingkat RT. Nanti untuk karena Bu Partinah tidak rawuh, mungkin untuk anggota yang lain nanti bisa disampaikan. Tugas seksi data Bu Eli, tugas seksi data yang pertama sasaran pemberian PTD bagi remaja putri putus sekolah dan wanita usia subur, sasaran pemberian makanan tambahan lokal bagi ibu hamil atau KIK, sasaran pemberian makanan tambahan balita dengan masalah gizi, sasaran pemberian susu khusus anak stunting, menambah atau mengurangi data apabila terjadi perubahan, menampilkan data sasaran hamil, KIK dan balita bermasalah gizi dalam papan kerja atau whiteboard ukuran kurang lebih 240 cm, lebar 120. Berarti nanti mungkin ada tambahan data bisa dimasukkan di situ. Langkah kerja seksi data.
seksi gizi dan monitoring. Seksi gizi dan monitoring bertugas untuk memastikan seksi memasak sesuai dengan ketentuan dari seksi gizi. Langkah seksi gizi menerima penjelasan tentang menu berupa resep, bentuk makanan, siklus menu selama 10 hari, dan panduan memasak dari ahli gizi Satgas Stunting. Kemudian membuat perincian belanja makanan, memastikan seksi memasak mengolah menu sesuai dengan siklus, kemudian mengisi blanko checklist kesesuaian daftar belanja, membuat laporan masalah yang terjadi, membuat tindak lanjut penyelesaian masalah, melaporkan kepada Ketua Satgas Stunting tingkat desa. Ini. Kemudian langsung mawon Pak. Yang seksi memasak nggak sudah? Belum gitu. Berarti atasnya Pak. Nah, itu untuk tugas seksi memasak, yaitu bertugas membantu seksi gizi dalam memasak menu makanan tambahan sesuai umur sasaran, yaitu memasak menu balita bermasalah gizi berusia 6-9 bulan, memasak menu balita bermasalah gizi berusia 9-12 bulan, memasak menu balita bermasalah gizi berusia 12-59 bulan, dan memasak menu ibu hamil KIK. Itu. Tugas yang terakhir yaitu tugas seksi dari distribusi. Tugas dari seksi distribusi yaitu mengelompokkan makanan setiap siap saji sesuai dengan kelompok sasaran, mengirimkan makanan siap saji ke sasaran sesuai dengan rute efektif di desa. Kemudian saat makanan sudah terdistribusi kepada sasaran, petugas sekaligus memonitor atau memantau agar makanan siap saji tersebut dikonsumsi oleh sasaran, menghitung sisa makanan. Berarti nanti tugasnya ketika mendistribusikan itu nanti ditunggui ya, biar nanti kita mengetahui dimakan apa tidaknya, biar nanti kita bisa menghitung sisa makanan dan seterusnya gitu. Nanti rencana dari kita akan kita berikan tempat makannya masing-masing anak 2, sehingga nanti ketika kita mendistribusikan sambil mengambil tempat saji yang kemarin gitu. Tempat minum 2, tempat makan 2. Kemudian jumlah tenaga distribusi, 1 orang tenaga distribusi bertanggung jawab untuk mengantarkan makanan siap saji pada itu betul 15 sasaran Bu Sri. Itu enggak betul 15 sasaran? Itu sebentar. Jumlah tenaga distribusi, 1 orang tenaga distribusi bertanggung jawab untuk mengantarkan makanan siap saji pada 15 sasaran. Padahal di tempat kita kan tidak 15 toh. Sesuai sasaran, sesuai sasaran berarti bukan 15. Membuat laporan masalah yang terjadi di lapangan selama pemberian makanan tambahan pada sasaran, membuat tindak lanjut, dan juga melaporkan kepada Ketua Satgas. Itu. Lanjut Pak Aris. Nah, itu jadwal kegiatannya. Hari ini sosialisasi, kemudian dilanjut penyiapan struktur kelembagaan. Alhamdulillah sudah kita bentuk strukturnya. Kemudian penyiapan anggaran dari bendahara mungkin sudah menyiapkan anggarannya. Kemudian untuk deklarasinya akan dilaksanakan tanggal 14 Mei 2023. Kemudian nanti ada pelaksanaan intervensi, stunting, serta evaluasi. Dan di sini akan kita mulai pemberian makanan tersebut 15 Mei 2023, nanti berakhir 12 Agustus 2023. Sambung. Mekaten yang bisa saya sampaikan.